Hai Sobat Gading Konseling, bersama saya saat ini ada Ibu Jovita Verliana. Hai sahabat Gading Konseling, apa kabar? Nah, di dalam kesempatan ini beliau akan bersama dengan saya nih untuk bacakan dan menjawab email yang masuk. Bu Jovita itu adalah seorang master psikolog anak, remaja, dan keluarga, dan juga kepala sekolah Little Shine. Sekarang email yang masuk ini berbunyi demikian. Saya DM, seorang mahasiswa semester 5 di sebuah universitas swasta jurusan akuntansi. Sejak semester kemarin, saya merasa saya salah masuk jurusan karena saya merasa tidak betah di perkuliahan saya. Tugas-tugas yang banyak membuat saya kewalahan. Belum lagi saya merasa tidak memiliki teman yang dapat menyupport saya. Saya termasuk orang yang sangat pendiam sehingga tidak dapat memulai percakapan, baik secara langsung maupun lewat teks. Melalui chat, saya biasanya hanya membaca teks line dari teman-teman tanpa memberikan komentar apapun karena saya sering merasa itu tidak perlu dan rasanya tidak ada kepentingan untuk memberikan komentar di grup lain. Namun, sebelum kuliah online pun sebenarnya saya juga merasa tidak punya teman, tidak ada yang menyapa saya saat saya masuk kelas, tidak ada yang mau duduk dekat saya, kecuali kalau kursi lainnya sudah penuh di kelas. Dan bila ada tugas kelompok, saya adalah orang terakhir yang dapat kelompok. Itu pun bersamaan dengan mahasiswa lainnya yang juga tidak dapat kelompok. Sebenarnya sudah sejak semester 2, saya merasa tidak betah dan ingin pindah jurusan. Namun orang tua saya tidak memperbolehkan. Mereka mengatakan jurusan ini sudah tepat untuk saya. Terlebih, memang awalnya saya sendiri yang memilih jurusan ini. Nilai saya, IPK saya saat ini 3,24 dan ini menurut saya peroleh karena saya tekun mengulang materi setiap hari dan selalu mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Jadi bukan karena saya pandai sebenarnya. Saat ini saya berada di titik benar-benar ingin pindah jurusan. Namun bila pindah pun saya tidak tahu pasti mau masuk jurusan apa. Sebenarnya saya ini kenapa ya Bu? Bisakah Ibu membantu saya? Nah, ini gimana nih Bu Jovita menjawab email DM? Silahkan Bu. Iya, halo DM, terima kasih ya sudah bertanya dan percaya ke Gading Konseling. Nah DM, memang kondisi pandemik ini kondisi yang sulit untuk siapapun, termasuk juga kamu DM. Seorang mahasiswi yang peduli dengan kondisi diri kamu, mempertegas pencarian identitas diri, pencapaian prestasi kuliah, dan juga pencapaian hubungan dengan pertemanan, di mana hal-hal ini merupakan tugas perkembangan usia dewasa awal, yaitu usia kamu sekarang. Nampaknya kondisi tidak nyaman ini berawal dari hubungan kamu dengan teman-teman yang kamu maknai dengan tidak mendapat penerimaan dari mereka. Kamu maknai ya, ingat karena setiap orang akan bisa memaknai hal-hal yang berbeda dari setiap peristiwa kehidupannya. Nah, karena hal ini kamu rasakan dan kamu maknai secara sama berulang-ulang, akhirnya membuat kamu menjadi tidak menyukai situasi perkuliahan ini. Dan juga ini kamu maknai secara lebih besar lagi, yaitu merasa tidak cocok dengan jurusan perkuliahan. DM, ini adalah hal yang wajar terjadi, di mana saat seseorang memiliki suatu sumber masalah dan belum dapat diselesaikan dalam waktu yang lama, maka sumber masalah tersebut dapat menjadi tergeneralisasi secara lebih luas. Dalam hal ini, pemaknaan akan hubungan dengan lingkungan sosial digeneralisasi olehmu menjadi tidak cocok dengan jurusan di perkuliahan. Sikap orang tua yang tidak memperbolehkan kamu untuk pindah jurusan
disebabkan karena orang tua melihat kamu punya potensi dalam jurusan akuntansi ini. Dan saya pun melihatnya demikian DM. Hal ini tampak dari kamu yang tekun dalam mengerjakan tugas-tugas kamu. Kamu juga belajar serta kamu mendapatkan nilai IPK atau indeks prestasi kumulatif yang baik. Tadi kamu juga mengatakan bahwa saya memperoleh IPK 3,24 ini karena saya tekun, bukan pandai. Ingatlah bahwa pandai pun harus disertai dengan ketekunan baru bisa mencapai hasil yang optimal. Nah, dengan demikian, dengan nilaimu yang baik ini berarti kamu itu pandai dan tekun. Akui hal tersebut sebagai bagian dari dirimu. Nah, kembali ke masalah utama dari kasusmu ini adalah ketidaknyamanan dalam berinteraksi dengan teman-teman. Seperti yang kamu katakan bahwa kamu tidak memberikan komentar apapun karena kamu merasa tidak perlu dan juga tidak ada kepentingan dalam memberikan komentar di grup lain. Pada saat kuliah offline sebelum pandemik pun tidak ada yang menyapa kamu saat kamu masuk ke dalam kelas. Serta tidak ada juga yang mau duduk dekat kamu. Dan bila ada tugas kelompok, kamu juga orang terakhir yang dapat kelompok karena kamu pun tidak ada usaha untuk mengajukan diri mendapatkan kelompok dari teman-teman kamu tersebut atau menanyakan siapa ya yang belum dapat kelompok dan sebagainya. Maka pertanyaannya adalah, apakah kamu pernah melakukan upaya inisiatif untuk memulai terlebih dahulu? Karena dalam sebuah relasi diperlukan inisiatif dari kedua belah pihak. Jadi, kalau tidak ada orang yang menyapa kamu, cobalah untuk menyapa teman-teman kamu terlebih dahulu. Bisa jadi loh teman-teman kamu itu memaknai hal yang berbeda dari kamu. Misalnya, oh DM itu punya privasi yang sangat tinggi dan gak suka disapa. Maka teman-teman pun gak ada yang berani nyapa kamu duluan. Alias nunggu kamu yang nyapa mereka duluan, baru mereka mau membalas sapaan kamu. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, ingatlah DM bahwa sesuatu yang dilakukan dengan cara yang sama, maka hasilnya akan sama. Dan bila sesuatu yang dilakukan dengan cara yang berbeda, maka hasilnya juga pasti akan berbeda. Jadi DM bukan salah jurusannya ya, namun berusahalah untuk memulai relasi dengan teman-teman atau orang-orang di sekitar kamu. Maka kamu akan menemukan kenyamanan dan kamu pun dapat mendapat makna yang baru dalam kehidupan kamu dan kehidupan perkuliahan kamu. Semangat ya DM, saya tahu kamu pasti bisa. Wah, thank you Bu Jovita. DM semoga ini menjawab ya, dan Bu Jovita sudah mencoba menjabarkan sedemikian rupa. Dan untuk sahabat guiding counseling yang lain, kalau memang memiliki kisah yang serupa atau hal yang lain pun boleh dibagikan dengan kami guiding counseling. Silakan hubungin nomor di video ini. Dan kalau memang video ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk sahabat guiding counseling, jangan lupa di like dan juga di komen. Dan kami juga invite untuk subscribe karena di dalam YouTube channel kami ada banyak video yang kami yakin juga bermanfaat. Thank you. Memberi pengharapan, menuai pertumbuhan, Guiding Counseling.